Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Saya bekerja di unit SMP Negeri 2 Pleret, akan menyampaikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau rencana aksi perubahan di Dinas Pemerintahan Kabupaten Cirebon dengan judul Peningkatan Kemampuan Peserta Didik dalam membaca di SMP Negeri 2 Pleret melalui program Gerakan Literasi Sekolah atau Geralis. Laporan ini dilatar belakangi bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara. Perubahan yang cukup besar. Salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah. Di sini ada maksud dan tujuannya. Kegiatan orientasi P3K memiliki maksud dan tujuan. Yang pertama, maksudnya peserta mampu memahami program orientasi serta mengenali nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon di SMP Negeri 2 Pleret yaitu 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, yaitu pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Dan yang kelima, yaitu diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program unit kerja. Waktu pelaksanaan. Waktu dan tempat orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Agenda 1. Tanggal 2003 Oktober tahun 2024 tentang pembukaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara sinkronus pada pukul 9 sampai dengan 14.30. Dilanjut dengan asinkronus di Zoom serta pembekalan e-learning ilmu. Yang kedua yaitu agenda 2 pada tanggal 23 Oktober 2024 tentang coaching 2 secara sinkronus pada pukul 9 sampai dengan 11.30
Dilanjut dengan asinkronus di GIMIT pada pukul 1. Tanggal 24 Oktober 2024 tentang pembekalan dan penyusunan laporan struktur organisasi dan tata cara ODP secara sinkronus dan asinkronus pada pukul 7.30 sampai dengan 17.45. Pada tanggal 25 Oktober 2024 tentang manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K secara asinkronus pada pukul 7.30 sampai dengan pukul 17.45. Pada tanggal 28 Oktober 2024 tentang pengenalan ODP P3K pada pukul 7.30 sampai dengan 17.45 secara asinkronus. Pada tanggal 29 Oktober 2024 tentang manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K pada pukul 13 sampai dengan 15:15 secara asinkronus pada pukul 7.30 sampai 9.45 coaching 1 sampai asinkronus. Saya mendapatkan 8. Di sini ada nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Itu mempunyai visi dan misinya. Terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Misi yang kedua yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Misi yang ketiga yaitu meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Misi yang keempat yaitu meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dan misi yang kelima yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. STOK Kabupaten Cirebon. Bagan struktur organisasi sekretaris daerah Kabupaten Cirebon. Di sini ada bagan tentang STOK Kabupaten Cirebon, sekretaris daerah. Ini adalah sebuah bagan STOK Kabupaten Cirebon. Unit Kerja SMP Negeri 2 Pleret mempunyai visi dan misinya. Visi yang pertama yaitu membina akhlak, meraih prestasi, berwawasan global yang dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai dengan ajaran agama. Misinya menanamkan keyakinan atau akidah melalui pengalaman ajaran agama. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Misi yang ketiga, mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa.
Misi yang keempat yaitu menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan SMP Negeri 2 Pleret. Di sini juga ada organigram SMP Negeri 2 Pleret tahun ajaran 2024. Saya mengambil judul laporan yaitu peningkatan kemampuan peserta didik dalam membaca di SMP Negeri 2 Pleret melalui program gerakan literasi sekolah Geralis. Tujuannya yaitu membangun kesadaran peserta didik akan pentingnya membaca untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Tujuan yang ketiga yaitu menumbuhkan jiwa kepemimpinan peserta didik. Yang keempat, menjadikan kegiatan literasi sebagai budaya positif di sekolah. Dan yang kelima yaitu menumbuhkan budi pekerti dan kepribadian yang baik kepada peserta didik. Rencana aksi perubahan. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan dan minat membaca peserta didik di SMP Negeri 2 Pleret. Yang kedua, membuat jadwal pelaksanaan program Geralis. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan minat membaca peserta didik di SMP Negeri 2 Pleret. Dan yang keempat, yaitu memfasilitasi rekan sejawat dalam implementasi Geralis di kelas masing-masing. Yang kelima, yaitu melakukan evaluasi sebagai bahan untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Di sini ada metrik yang pertama, yaitu kegiatannya menyusun rencana pelaksanaan Geralis. Waktunya kontak pada tahun kedua. Tahap kegiatannya yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait. Tahap kegiatan yang keduanya yaitu mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik. Tahap ketiga yaitu mendata sarana dan prasarana Geralis dan literasi. Metrik yang kedua yaitu kegiatannya membuat jadwal pelaksanaan Geralis. Waktunya kontrak tahun kedua. Tahap kegiatannya yaitu yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait. Yang kedua, membuat kegiatan pelaksanaan. Yang ketiga, membuat jadwal pelaksanaan. Kegiatan yang ketiga yaitu menyediakan Satpas. Waktunya kontrak tahun ketiga. Tahap kegiatannya yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait. Yang kedua, memilih Sarpas. Dan yang ketiga, menyiapkan Sarpas. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan program Geralis. Waktu kontraknya tahun keempat. Tahap kegiatannya yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan program Geralis. Yang kedua, diseminasi penguatan literasi. Dan yang ketiga, yaitu membuat daftar kunjung dan daftar baca. Kegiatan yang kelima, yaitu melakukan evaluasi program Geralis. Melakukan konsultasi dengan mentor tahun ke-5. Yang pertama, mengevaluasi jumlah minat buku. Yang kedua, yaitu mengumpulkan hasil ringkasannya. Manfaat kegiatan bagi ESN.
yaitu meningkatkan pemahaman dan mampu mengimplementasi nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompetens, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. ASN juga harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Manfaat kegiatan bagi satuan kerja, yaitu dengan adanya optimalisasi pembelajaran yang berdiferensiasi, diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, sehingga peserta didik lebih meningkat. Manfaat kegiatan terwujudnya visi dan misi sekolah, yaitu pelaksananya kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid sebagai wujud implementasi dari Merdeka Belajar. Manfaat kegiatan bagi masyarakat, yaitu terbentuknya lingkungan kerja yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan proses belajar dan mengajar di sekolah. Yang kedua, terjalinnya kerjasama yang baik antara masyarakat dan sekolah. Menekan poin plus dari masyarakat terhadap prestasi belajar putra-putrinya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dari hasil pemetaan minat membaca peserta didik oleh observer, peserta didik, dan warga sekolah, maka kegiatan literasi sekolah di SMP Negeri 2 Pleret ini diharapkan dapat meningkatkan minat membaca peserta didik, pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna, sehingga keluaran dan kualitas pembelajaran juga semakin meningkat. Sarannya, kita sebagai pendidik ke depannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Terima kasih.